Merdu gitu, ingin masuk Islam. Enggak bisa. Atau karena tadi lihat cium tangan aja damai, saya ingin masuk Islam. Masuk Islam terus dari proses berpikir yang mendalam sehingga meyakini bahwa kita diciptakan Allah, semua yang diciptakan Allah. Oleh karena tugas kita itu beribadah. Beribadah itu kan dalam Al-Zariyat 56 ya. Jin, manusia itu beribadah. Dalam arti luas, beribadah itu ya mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu tugas kita di dunia. Kan nanti setelah di akhirat, apa Anda harus lanjut ke S4 atau S5? Sudah memantaskan diri jadi penduduk surga itu. Di surga ini, saya S3 ya, S3 dari Jepang, S2 dari Jerman. Terus apa? Apa yang harus dibahas? Apa nanti malaikat tanya saya? Berapa publikasi ilmiah jurnal internasional saya? Nggak akan ditanya sama malaikat. Wah hebat, Anda S2-nya di Jerman, S3-nya di Jepang, langsung masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Khalid, Cina, Katolik, sempat ateis, Muslim, ya. Dakwahnya kencang masuk surga, belum tentu. Tapi minimal kita sudah tahu ya, the right way, so on the right track. Jadi kita harus tahu, kayak tadi kan orang karena dia tidak termasuk kalau orang itu melakukan sesuatu tanpa bertanya dulu hukumnya, itu juga karena nggak ngaji. Padahal dalam Islam tuh ada kaidah usul kan, al-aslu fil af'al at-taqayyud bi ahkam syar'i. Asal dari semua perbuatan terkait hukum syara. Artinya apa? Artinya sebelum melakukan sesuatu, supaya kita selamat, supaya bahagia, supaya tidak kena masalah, tanya dulu hukumnya apa, boleh enggaknya. Nah, tanya itu kan, itulah kemudian di Quran dikatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau mengikuti sesuatu yang belum ada pengetahuan pada dirimu. Solusinya apa? Di Quran dijawab sendiri oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah sama yang tahu kalau kamu nggak tahu. Anda kesini tadi kan kuliah ini buat apa, belajar ini nggak tahu kan, ditanya sama dosennya. Ketika diarahkan nanti keluarnya, Pateta ya, bukan? Berarti STP nanti kan, sarjana tanpa pernikahan. Karena harus sarjana teknologi pertanian, berarti di bidang apa? Apakah ITP, TIN atau apa? Berarti pangkat kuliah itu kan semua diarahkan membentuk Anda punya kompetensi di bidang itu kan gitu kan. Nah, sama kalau kita seorang muslim tadi, berarti kita harus berkompetensi sebagai ahli surga kalau memang mau masuk surga. Sekarang tanya diri sendiri, sudah pantas belum masuk surga? Pengen masuk surga, tapi diri kita ini nggak pernah memantaskan diri untuk jadi penduduk surga. Kan mau jadi Sadodi mau masuk S3 IPB, IPK-nya harus berapa S2-nya? Minimal syaratnya 3,5 itu kan. Terus bahasa Inggris dan sebagainya, ada paper walaupun nggak wajib bahasa Inggrisnya 500 kumpulnya kan. Nah kan artinya kalau ingin S3 di IPB harus IPK S2-nya segitu, bahasa Inggrisnya segitu, baru pantas masuk program S3 di IPB. Ya Ustaz, mungkin saya mau melanjutkan pertanyaan Ustaz Alding ya. Kita kan tahu ya sama-sama kita itu Islam, agama kita Islam. Kemudian di KTP kita, buat yang udah punya KTP, tulisannya Islam, ya, tulisannya Islam. Pernah gak sih kita mikir Islam itu apa? Makanya yang masuk surga nanti KTP-nya. Jangan-jangan KTP-nya yang masuk surga gitu. Nah, sekarang saya mau nanya dari Ustaz Alding, sebenarnya Islam itu agama yang macam apa sih? Apa bedanya dengan agama yang lain? Kemudian ada istilah gini, Islam itu pernah menguasai 2/3 dunia. Kenapa bisa Islam itu pada zaman itu menguasai dunia gitu sampai 2/3? Dan di saat yang sama kita saat ini itu terpuruk. Kira-kira masa sih Islam yang sekarang sama Islam yang dulu tuh bedanya itu apa gitu? Jangan-jangan ada yang salah dengan kita, atau jangan-jangan ada yang salah dengan Islamnya. Itu kira-kira bagaimana Ustaz? Baik, yang saya pahami ya,
Kalau kita ditanya mungkin secara pribadi masing-masing sebelum menjawab itu, saya masuk ke balik nanya gitu ya. Kenapa sih kita beragama Islam? Coba kalau ditanya begitu. Oh, karena mama dan ayah saya kebetulan Islam. Karena kebetulan saya lahir di sebuah negeri yang disebut negeri Islam terbesar, maka saya jadi seorang yang Muslim atau Muslim. Kira-kira jawabannya ke situ tak? Terus setelah itu kita, kalau kata Pak Epi itu apa tadi, memantaskan, kalau bahasa apa, memuaskan, cukup begitu saja gitu. Ya udah, saya mah karena mama saya Islam, papa saya pun jadi Islam gitu. Tidakkah kita berpikir lebih ke arah yang lebih jauh, sehingga kepantasan itu kita peroleh sebagai seorang muslim yang menjadi salah satu kunci masuk surga itu gitu ya. Nah, di dalam beberapa pengertian Islam itu sering disebutkannya begini: agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingat, diturunkan gitu ya, oleh Allah melalui perantaraannya, utusannya, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Dan yang ketiga, ada aturan aspek di dalam Islam itu terkait dengan sistem kehidupan. Apa aturan yang diatur oleh Islam? Saya tadi mungkin sudah sebutkan. Ada aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan Al-Khaliqnya Allah, nanti di dalam masalah akidah dan ibadah. Ada yang menyangkut aturan hubungan manusia dengan dirinya, kalau tadi mungkin sering disebut dengan hablum minallah. Yang kedua ini aturan manusia dengan dirinya, ternyata diatur oleh Islam, yaitu dengan hablum minan nafsinya. Menyangkut apa itu? Menyangkut masalah makanan, minuman, cara berpakaian menutup aurat, termasuk berperilaku akhlak. Itu ya. Dan yang terakhir, bahwa sesungguhnya Islam juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Orang sering menyebutnya hablum minan nas, sebenarnya itu di dalam masalah muamalah kehidupan secara umum. Nah, dari situ sebenarnya kita harus sudah menjadikan ini sebagai sebuah alasan dasar kenapa saya harus berislam. Di samping tentu bagaimana kita mendapati firman Allah, misalkan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu satu saja Islam. Nah, saya ingin menguraikan sedikit. Ketika berbicara tentang Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah, ini pasti akan menegasikan agama-agama yang tidak diturunkan oleh Allah. Paham saya? Apa? Kita berbicara agama samawi dan agama ardi gitu ya. Maka Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, dan itu menegasikan dari agama-agama yang lain. Gitu ya. Yang tidak diturunkan oleh Allah. Kan banyak tuh, ada agama Konghucu, agama Buddha, agama apa lagi sekarang itu, ya banyak lah yang macam-macam. Itu pasti bukan Islam. Yang kedua, diturunkan melalui perantaraannya Nabiullah Muhammad. Sehingga ada pertanyaan, apakah agama-agama yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad itu Islam? Coba pertanyaan ke situ. Bisa terjawab nggak? Wallahu a'lam. Dan itu tidak mesti kita pikirkan. Apakah agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad itu Islam? Ya, kecuali agama-agama yang sudah pasti Yahudi dan Nasrani. Itu agama yang sifatnya sama diturunkan oleh Allah. Dan itu agama yang diridhoi oleh Allah sebelum Islam turun. Makanya konteks kita berbicara inna dina indallahil Islam, bahwa agama-agama selain Islam itu tidak diridhoi lagi oleh Allah setelah Islam turun. Paham saya? Harusnya begitu. Nanti gak boleh begitulah. Terus di mana toleransinya kalau Anda sebagai seorang muslim tidak mengakui agama yang lain? Ini masalah yang hubungannya menyangkut aturan Islam, yaitu hubungan manusia dengan Al-Khaliq. Akidah, kita harus pegang itu. Apapun orang cerita bilang itu, ya tetap ini mah akidah saya sebagai seorang muslim. Dan itu tidak boleh kemudian nanti, ini maaf ya, ketika saya sebagai seorang muslim, istri saya juga orang Batak ya, seperti Pak Epi, baru batu barang saya mah. Ya, baru batu barang kan. Nampak banget kan baru barang itu. Keluarga kami ada yang non-muslim. Lantas apakah ketika ada keluarga kami yang non-muslim, kemudian saya secara hablum minanas dalam bermuamalah dengan keluarga mereka, saya harus dalam pengertian ego gitu loh.
nggak usah berkunjung ke dia, nggak usah enggak. Tapi kalau masalah akidah kita tidak bisa toleransi, gitu ya. Nah jadi nanti kita kaitkan ke situ semua. Gitu. Oleh karena itu di dalam proses itu tentu kita harus betul-betul memahami apa itu Islam dan bagaimana konsekuensinya. Karena gini, Pak itu mungkin tadi sudah singgung, fase kita sekarang ini ada di dalam fase hidup dunia, gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan 3 proses perjalanan hidup kita itu kan ini. Pertama ada kehidupan sebelum dunia. Gak usah dipikirin apakah kehidupan sebelumnya itu di lauh mahfud kah, di rahim kah dan sebagainya. Kita bagi secara itu aja itu ya. Nah sekarang kita sudah ada di dalam fase kehidupan dunia yang nyata ini. Nah setelah itu akan kita masuk ke dalam fase kehidupan setelah dunia. Nah disambungkan dengan konsekuensi sebagai seorang muslim, yang sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan dasar yang disampaikan oleh Nadine tadi. Ketika berbicara bahwa ada fase sebelum dunia, kemudian kita masuk sekarang fase kepada dunia, ada proses penciptaan oleh Allah. Ya enggak? Kita diciptakan oleh Allah kemudian lahir ke dunia. Dan ingat, di dalam proses penciptaan itu kemudian karena kita masuk di dalam fase keduniaan sekarang, Allah sesungguhnya telah menurunkan aturan, ya, aturan yang sebenarnya di dalam Islam yang mencakup 3 hal tadi, gitu ya, sehingga kita ada di dunia ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, kemudian kenapa kita ketika di dunia ini, gitu ya, harus taat dengan aturan itu? Fase sebelum dunia pertanyaannya dari mana kita? Berasal dari Allah. Fase kedua ketika di dunia pertanyaan secara umumnya kan adalah apa sih tugas kita sebagai manusia? Sudah dijawab untuk beribadah. Fase ketiga, mau kemana kita setelah dunia? Pasti akan mati menghadap kepada Allah. Nah, disambungkan sebenarnya mungkin sedikit, kenapa sih masih banyak orang yang melanggar, tidak taat kepada aturan-aturan Allah, padahal dia sudah tahu konsekuensi? Saya hanya mengatakan mungkin dia tidak terlalu paham dengan konsekuensi itu, bahwa ada hubungan antara fase sebelum dunia, dunia, dan setelah dunia. Fase itu seperti apa? Sebelum dunia kita diciptakan, bersamaan dengan itu Allah membuat peraturan. Maka kita harus paham bahwa setelah dunia kita itu akan kembali kepada Allah. Kan kalau kita terus lantas apa kalau kita kembali kepada Allah? Mati kan? Menghadap Allah kan? Masuk ke fase setelah dunia kan? Ada konsekuensi bahwa kita akan dibangkitkan oleh Allah. Nah terus kalau dibangkitkan kenapa memang? Karena kita justru di situ akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama kita ada di dalam fase kehidupan dunia yang sekarang ini. Coba kalau kemudian kita di dunia tidak mentaati aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah bersamaan dengan penciptaan kita, kan pertanyaannya pantaskah kita, seperti disampaikan Pak Edi tadi, untuk kebetulan betul-betul kita bisa mempertanggungjawabkan itu di akhirat nanti. Saya kira ke situ itu. Jadi nyambung semuanya gitu loh. Oleh karena itu bagi kita sebagai seorang muslim, sekali lagi, ketika menjadikan kita Islam sebagai akidah agama kita, itu tidak lantas dalam tanda petik mungkin Islam KTP, Islam keturunan, karena kebetulan kita sebagai manusia yang dilahirkan dengan Islam maka kita beragama Islam. Saya kira tidak. Kita harus larinya ke situ. Jadi bagaimana kita mengaitkan konsekuensi ketika kita menjadi sebagai seorang muslim, gitu. Saya kira ke situ tuh. Kenapa kita kemudian harus menjadi seorang muslim, dan ketika berbicara tentang apa itu Islam, kira-kira seperti itu. Nah mungkin sedikit, ketika berbicara tentang bagaimana seorang muslim dikaitkan dengan tadi disampaikan Pak Ipita itu dengan potensi hidup manusia yang sudah kita bahas. Sebenarnya gini, performan itu apa ya? Performan itu penampilan fisik barangkali gitu ya. Kita tidak bisa menjudge seseorang ketika mungkin nanti dalam proses itu dia sudah sukses dalam tanda petik keduniawian gitu ya. Ternyata itu tidak ada jaminan kalau seperti Pak Edi tadi dia akan bahagia. Yang kemudian di dalam prosesnya nanti dalam konsekuensi selanjutnya dia akan mendapatkan keridhaan Allah dalam menempati jannahnya itu. Nah, Islam punya standar tersendiri ya ketika berbicara tentang itu, kalau kita kaitkan sebenarnya nanti dengan apa yang disebut kepribadian Islam itu. Gitu ya. Bagaimana seorang
di dalam dua hal yang berhubungan dengan kepribadian itu sebenarnya nanti nyambungnya ke hal yang tadi, itu ada tentang pola pikirnya dan pola sikap. Pola pikir itu sebenarnya bagaimana seseorang selalu punya pemikiran, punya asas gitu ya. Makanya kata Pak Edri tadi, punya ilmu ya. Sebelum melakukan sesuatu itu harus ditanya hukumnya apa gitu. Ini tentang pola pikir. Nah, kalau pola sikap itu adalah perbuatan seseorang di dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Dia berbuat apapun. Coba kita sekarang berbuat apa di dunia? Untuk apa kita berbuat? Beraktivitas. Pola sikap itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri. Nah, supaya pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dalam pengertian kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, maka dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri, selama kita berada di dalam fase dunia ini, taatlah dengan aturan Allah. Selesai. Simple. Lantas apakah sebegitu mudahnya? Tentu nanti kita akan berbicara dengan bagaimana kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sekarang nggak kita, kehidupan dunia yang tidak diatur oleh syariat Islam itu menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita harus memposisikan sebagai seorang muslim yang secara pemikiran kita terkait dengan Islam, apalagi nanti di dalam pola sikap ketika pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri juga harus teratur dengan Islam. Ya sekarang gimana kita mau berusaha tidak punya modal, kemudian karena hidupan kapitalis ini kemudian kita pinjam ke bank dan itu ada sistem riba. Akan ada jaminan? Enggak gitu. Terus gimana kalau begitu? Nah itu nanti pembicaraannya mungkin lebih luas lagi. Nggak akan selesai. Makanya yuk ngaji. Gitu ya, saya Mas Adit. Oke, tadi mungkin Ustaz Oding juga sempat menyinggung tentang yang namanya kapitalis gitu. Kita agamanya Islam dan kita melihat orang lain mempunyai agama mereka gitu. Ada agama yang selain Islam. Sebenarnya perbedaan mendasar antara kita dengan mereka itu apa sih? Misalnya tadi udah sempat disinggung kapitalis. Sebenarnya kapitalis itu landasannya itu apa? Sebenarnya apa itu kapitalis? Apa namanya? Kita hidup sebenarnya ada, kita udah mungkin pernah mendengar yang istilahnya ada sekulerisme, kemudian ada komunisme, kemudian ada Islam, gitu ya. Sebenarnya perbedaan mendasar antara ketiganya itu apa sih? Mungkin Ustaz Eki boleh menjawab hal itu. Ya, sebenarnya agama itu kan bahasa Sanskerta ya. Yang benar ini adil kan? Kalau bahasa Arab. Bahasa Arabnya saja. Tidak agama kacau supaya nggak kacau diatur kan? Agama. Tapi kalau boleh ya nggak ada bahasa lain, bahasa Indonesia ya agama. Islam itu kalau dilihat dia punya aspek katakanlah keduniaan yang kemudian kita sebut itu akidah sia-sia. Ya, karena dalam bahasa Arab sia-sia itu mengurusi urusan manusia, mengurusi urusan rakyat. Ya, semua urusan. Ya. Semua urusan nanti dari mulai ibaratnya masuk toilet sampai negara. Semua urusan. Satu aspek lagi akidah ruhiyah, yaitu yang lebih banyak dari proses ibadah ritual. Nah kalau kita lihat dari agama yang ada, yang lain itu semua mengatur ritual. Kalau di Islam dua-duanya ada, sia-sia dan ruhiyah. Dua-duanya ada. Makanya saya diskusi dengan orang Katolik pernah dengan apa. Bisa tantang kalau memang nggak studi ekonomi Islam, misalnya ekonomi syariah, mana ada nggak ekonomi syariah Katolik, gitu. Ekonomi syariah Protestan, ekonomi syariah Buddha, nggak ada, memang nggak ada. Dia ada kitabnya kan isinya gitu-gitu saja yang makanya bahkan saya sering katakan kalau kita itu hanya percaya Allah itu Tuhan kita, jin ya, iblis pun dia percaya. Mereka tahu dan bahwa yang menciptakan mereka itu Allah. Waktu disuruhnya sujud ke Adam nggak mau kan. Jadi kalau kita itu beragama itu hanya percaya Allah itu Tuhan kita, kayaknya nggak beda sama iblis sama jin. Itu kan harus lebih dari itu. Nah, kebanyakan orang Islam sekarang mengambil Islam kan ritual. Ya, karena memang tadi balik lagi
fitrahnya manusia ada naluri mensucikan sesuatu. Ada pengalaman ya. Orang Jepang kan mayoritas walaupun sebut Shinto yang tua-tuanya. Kalau yang muda-mudanya sama sekali nggak ngurusin agama, ya, apalagi urusin Tuhan. Gitu kan. Tapi di saat-saat tertentu karena tadi ada naluri mensucikan sesuatu, Gorijah Tadayun itu, satu teman ya adik kelas berarti ya, buat, tapi orang Jepang. Dia ngelamar ya, udah mau lulus kan dia ngelamar tuh, mulai ngelamar sampai 40 perusahaan nggak tembus-tembus. Sedia ke saya bisa nggak Anda mendoakan saya ke Tuhan kamu supaya saya cepat dapat kerja. Ya, di satu sisi, oh berarti apa yang saya terima dari ngaji saya tentang Gorijah Tadayun itu benar, kan gitu kan? Itu membuktikan siapapun manusia itu saat-saat tertentu itu membutuhkan yang disembah, yang tempat mengadu, ya, tempat menangis dan sebagainya. Makanya orang-orang primitif menjadikan batu besar, pohon besar, termasuk orang Jepang bikin patung. Ya, karena saya pernah dibawa sama sensei saya, profesor saya jalan-jalan ke kuil-kuil. Melihat aja ini kuil kepintaran, kalau mau pintar berdoa di sini. Saya bilang, sensei, itu patungnya kalau saya tendang aja dia nggak bisa, ini berarti bodoh nggak pintar. Kalau saya tendang dia jatuh kan, membela diri sendirinya saja dia nggak bisa, apalagi membantu orang lain. Kan logika sederhana. Kan? Nah, itulah orang Islam banyak. Nah, sementara sekarang makanya perlu ngaji ini. Solusi untuk menyelesaikan masalah dunia tadi, akidah siasat, itu bisa berasal dari Yang Maha Kuasa, dari Allah. Bisa dibuat manusia yang memang berpikir mendalam dan mengeluarkan teori itu. Nah, salah satunya atau salah duanya yaitu kapitalisme dan sosialisme atau bentuk lainnya komunisme. Kalau sekuler ya dua-duanya sekuler karena meniadakan agama dari kehidupan. Ya, fasdud ini anil haya, agama itu hanya ada di masjid. Nah sekarang banyak orang Islam yang begitu. Bahkan di masjid pun ya, terutama ibu-ibu yang paling kelihatan itu sudah menerapkan sekuler. Begitu assalamualaikum dibuka tuh, dibuka mukenanya, pelontos lagi, masih di masjid tuh. Jadi dia hanya berpikir Allah itu ada waktu sholat. Sudah assalamualaikum, selesai sholatnya, nggak ada Allah buka. Iya gitu. Jadi jangan heran juga lihat ibu-ibu jemput anak perempuannya yang sekolah di PAUD pada pakai kerudung, anak-anak kecil tuh. Ibunya yang jemput, bajunya ketat ya, semua kelihatan semua yang menonjol. Ya kan? Aneh kan? Pemandangan aneh bagi saya. Itu gimana anaknya mau ini waktu gedenya ibunya jemput ke sana, bagian seperti itu. Ya karena tadi agama itu dianggap ya adanya di masjid, yang seperti Turki itu ya. Orangnya semua kalau ditanya Islam, nggak pernah sholat, ya, seperti di sinetron aja lihat nggak pakai menutup aurat, ya kan? Tapi waktu mati ya sama nikah, nah mesti pakai baca Yasin juga waktu mati. Jadi karena hanya Islam tuh dipakai seperti itu. Jadi jangan heran. Nah, yang kapitalis ini kan Adam Smith, penemunya banyak lah, John Locke, teori-teori yang jelas kapitalisme, yang lawannya itu antitesisnya ya komunisme atau sosialismenya Karl Marx itu ya, Hegel. Itu memang mereka bisa menyelesaikan masalah dunia, siasat, bisa, ya. Sebagaimana Islam juga datang dengan itu. Nah, makanya bagi orang Islam yang hanya mengambil Islam sebagai akidah ruhiyah, ketika dia menyelesaikan urusan dunia, dia pakai kapitalisme, itu sebenarnya sudah sekuler. Dan sekarang mungkin sebagian besar orang tua kita juga masih begitu. Saya pun kalau nggak ngaji ya begitu. Dosen-dosen itu mobilnya menteri-menteri mesti pinjam ke bank semua tuh. Padahal pakai bunga. Leasingnya sendiri sudah salah menurut Islam.
Bunga itu riba bang. Kan kata Allah sendiri lewat Rasulnya atau langsung di Quran, sekecil-kecilnya dosa riba seperti kamu berzina sama ibumu sendiri. Coba. Dan nanti Allah memberikan senjata ya untuk melawan Allah. Makanya disebut orang yang memberi itu kayak orang gila, kayak orang bingung. Dan itu tanpa ketakutan. Ya, ini saya saksikan sendiri. Teman-teman saya, senior-senior saya yang sudah hajinya berkali-kali, ya, santai aja, satu lunas ambil lagi dia mau bilang. Kan tuh kayak orang gila itu kayak kata Allah begitu kan, kayak adiksi, kayak narkoba, kayak kerasukan ya. Ingin lagi, satu lunas ngambil lagi apa? Ya, rumah semua gitu. Sampai ada yang mengatakan pada saya, kalau seperti Pak Evi punya prinsip, tidak akan punya apa-apa Pak. Sampai begitu. Ya, saya kan ditawari, ya saya nggak mau. Kalau hidup punya Pak Evi di zaman sekarang, nggak akan punya apa-apa. Ya biarin, dengan itu saya bahagia. Tapi ternyata tidak juga, saya punya apa-apa juga ternyata. Rumah dipinjemin mertua. Kalau saya dokter, saya tunjukin ijazah saya, kata mertua, aduh nggak usah dibayar ini rumah, saya hibahkan. Aduh, itu kan rezeki dari Allah. Kalau kita yakin dengan rezekinya, ternyata diberi jalan. Iya. Pulang dari Jepang, handphone saya beli di Bara 165.000 HP Cina kan. Pas saat seminar minggu berikutnya, ada seorang suami seorang profesor, dokter juga dia. Pak Epi, WA-nya apa? Apa tuh Pak WA? HP saya Cina gini. Dokter luar negeri, HP di Cina. Saya nggak kebeli kan gimana? Saya apa adanya aja ngomong. Pas makan siang dia bawa kotak Oke Shop. Nih, aktifkan katanya WA-nya. Rezeki dari Allah. Ternyata dengan prinsip saya, Allah memberi rezeki banyak di tempat lain. Ya seperti itu. Ya, mobil sama. Ada yang kasihan, anak sudah 4 Pak, kalau sakit malam-malam gimana? Kok ambil? Kan DP mobil kan cuma 20 juta, kecil. Ya, SK PNS itu sakti, ya, SK dosen PNS. Bawa ke bank depan, kasih disekolahin. Mau berapa? 50? 200? Keluar itu, hari itu juga keluar. 100 juta, 50 juta. Tapi dosanya di akhirat tadi sekecil-kecilnya seperti menzinai ibu sendiri. Saya nggak tenang hidup. Ada itu yang udah Pak Epi, gampang. Beli aja, nanti saya cicil semampunya gitu. Ternyata bisa hidup saya kan. Itu pertolongan Allah. Kalau kayak Pak Epi, kapan punya sesuatu? Gitu. Punya tuh, bisa punya saya, kan gitu. Tinggal tadi, makanya. Nah kan ini bahagia, bicara bahagia. Bahagia apa? Sekarang. Nah, terus untung saya ngaji, kalau nggak ngaji mungkin saya jadi sama aja. Sehingga apapun yang terjadi, anak pertama lahir saya punya 50.000, saya nggak takut. Allah tuh mesti di surat Al-Hajj ada kan, jangan kau bunuh anakmu gara-gara takut tidak bisa memberi makan. Akulah yang memberi makan kamu dan anak. Allah di Quran, masa Allah bohong? Nggak mungkin Allah bohong. Saya santai aja walaupun nggak bilang istri ya. Punya uang 50.000. Tapi betul itu, saya membuktikan berkali-kali kalau kita yakin menjauhi apa yang dilarang Allah, Allah memberi jalan lain. Fayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hari kedua yang harusnya istri keluar ya, artinya udah 2 hari di bidan keluar. Itu ada telepon, Pak Epi, nomor rekeningnya berapa? Loh, ada apa? Ini dulu ada kerjaan yang sisanya nih belum dibayar. Oh, kasih tahu kan. Gak lama telepon lagi dari sama keluarga saya, keluarga bapak saya almarhum. Intinya bapak saya itu karena kakek kan, kakeknya udah nggak ada, terus bapak saya nggak ada, jatuhnya ke saya. Jadi harta warisan keluarga besar kakek saya. Minta nomor rekening juga, saya nggak tahu berapa kan, cuma kasih. Nah, begitu saya cek, yang satu 5 juta, yang satu berapa gitu ya. Yang 5 juta itu yang karena warisan itu.
Coba bayangkan, saya tadi memang 50.000. Begitu sisa hari itu harus keluar, harus bayar ke bidan, saya dapat jutaan. Jadi saya nggak pernah makanya badannya besar. Nggak pernah pusing, nggak punya uang, gitu. Belum bahagia. Kalau masih emang belum bahagia, udah kiriman telat atau kurang ya, mikirin lagi ujian atau belum lulus. Kecuali saya, adil juga ya. Saya TPP 56 kilo. Wisuda 90 kilo. Berarti sukses kan? Kayak ketua BKM sekarang kan? Ya kira-kira gitu. Jadi seorang manusia yang cerdas, yang mikir itu bisa menciptakan sesuatu yang disebut istilahnya akidah sia-sia, memecahkan permintaan. Yang sekarang berlaku ini kapitalisme, leasing mobil, motor, kredit, rumah itu semua kapitalisme. Ya, bahkan pegadaian itu, walaupun ada syariah itu embel-embel saja, prakteknya belum syariah. Ya. Jadi itu hanya karena orang muslim mulai ngetren ingin syariah, diwadahilah kan, ditangkap di sini. Coba lihat, kan ngurus syariah, BNI syariah juga ada rekening gaji BNI syariah, tiba-tiba harus diganti BNI ini. Kayak gitu, ternyata diurusnya sama di situ. Itu ya, para pemudanya tadi mungkin dia belum kalau bahasa itu belum itu apa ya, belum yakin betul kalau pertanyaan tadinya itu kan gini tuh yang disampaikan Mas Haji. Di antara kita sebenarnya yakin betul nggak sudah jaminan Allah masuk surga? Itu pertanyaan mudahnya aja. Yakin kita ada jaminan Allah masuk surga? Yakin kalau jaminannya ada, termasuk sebenarnya kita harus yakin kalau kita bisa menjaminkan itu gitu loh. Tapi kan pertanyaan kita kayaknya belum yakin deh. Justru kalau jawaban kita belum yakin, inilah yang harus menjadi langkah kita, pemicu kita supaya kita punya keyakinan ke situ gitu loh. Gitu ya. Nah, itu ya, siapapun di antara kita memang dituntut untuk selalu menuntut ilmu. Ya kalau dalam bahasanya mungkin secara formal Pak Evi sih udah selesai S3-nya. Saya juga kan mikir, ngapain ya saya harus sekolah S3-nya? Ninggalin anak, ninggalin istri, ya. Yang tahu sendiri lah kalau beasiswa di dalam negeri, kalau Pak Evi kan di luar negeri ya. Kalau mau pikir pulang ke Medan aja mikir itu kita itu. Ya karena kebetulan kita sebagai pegawai negeri sipil ya. Apa yang disampaikan Pak Evi, maaf, kita sebagai sesama PNS itu betul. Tidak hanya di PB saja ternyata, di lingkungan kerja saya juga begitu. Hampir 90%, apa bahasanya tadi Pak Evi? SK itu disekolahkan, gitu ya, ngerti maksudnya gitu ya? Benar, sekolahnya itu di bank, hebat betul ya kan? Jadi kita pun ngeri gitu, ya kok begitu ya, gitu loh. Kenapa semua itu bisa terjadi? Bahkan dalam konteks itu, profesor begitu tuh, dokter begitu tuh. Ya karena sekali lagi mereka tidak punya ilmunya dalam pengertian tentang bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri itu harus terikat dengan aturan-aturan syariat Islam itu. Ya kalau mau hidupnya begitu mah ya silakan aja, sebenarnya itu juga pilihan ya bagi mereka pilihan gitu. Tapi kan sayang banget pilihannya salah gitu ya. Oleh karena itu bagi saya adalah bagaimana kita untuk dituntut untuk selalu gitu ya menambah ilmu pengetahuan ya dalam proses-proses tertentu ya. Kalau secara formal silahkan kita mungkin yang kalau saya kan sekolahnya sarjana kehutanan tuh dari S1, S2 sampai S3 kehutanan mulu gitu. Tapi kok tiba-tiba berbicara ngomong di sini tentang ketuhanan, lucu kan? Apa hubungannya Tuhan dengan hutan? Nggak nyambung toh, nggak layak saya bisa istilahnya berbicara sampai itu sarjana kehutanan, masternya kehutanan, sekarang dokter pun mau kehutanan pula gitu. Kok terus harus ngomong ketuhanan? Kayaknya nggak pantas itu. Gimana? Ya karena itu apa? Betul. Islam itu tidak dibatasi oleh itu. Nah sekarang kan yang berbicaranya, maaf mungkin saya bisa ngomong seperti ini, Pak Evi bisa ngomong seperti itu tidak diperolehi di sekolahan yang kehutanan. Kalau saya di S1, S2, S3 nggak ada, nggak diajarin gitu. Terus di mana sekolahannya? Sekolahannya di Yungaji. Iya benar, sekolahannya di Yungaji. Nggak ada tempat lain. Makanya berbahagia teman-teman yang hadir di sini, kemudian memantapkan diri gitu ya, menguatkan azamnya, niatnya untuk di Yungaji itu di sini. Terus terang saja,
Makanya teman-teman ini luar biasa. Teman-teman itu betul eksekutif yang ada di sini. Makanya kita ada New Ngaji Eksekutif. Gitu. Jadi insya Allah ini adalah jalan yang benar. Ya, jadi teman-teman sebelumnya kalau dalam sini itu tersesat ke jalan yang benar orangnya gitu ya. Dan insya Allah yakinkan itu gitu ya. Nah, supaya bahasanya nanti amalannya lebih banyak, pahalanya lebih banyak. Kemarin yang hadir teman-teman mungkin ada temannya, ajak lagi ke sini gitu. Ini di New Ngaji, semuanya diperoleh di New Ngaji. Gitu ya. Wallahu alam, mungkin itu dulu tadi. Ya, mangga Pak Edi. Ya, terima kasih kepada Ustadz Odi dan Ustadz Terti. Sekarang kita memasuki akhir dari sesi talkshow kita. Intinya udah dapat. Kita istilahnya bukan lagi saat yang tepat buat kita untuk menunda-nunda yang namanya ngaji. Maka udah saatnya lah kita untuk ngaji dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tuh, klasik banget. Oke lah, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang istilahnya ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan suhu-suhu ini, guru-guru kita. Saya buka istilahnya waktu buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa angkat tangannya kemudian tanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke pertanyaannya. Tadi kan nama Alan dari STA yang Hidayah. Langsung ke pertanyaan tadi kan, ketika Ustaz Iin Solihin mengatakan bahwasanya orang-orang yang non Islam itu ketika masuk Islam, atau orang-orang yang masuk Islam itu ketika Ustaz Happy. Oh, iya. Yang hidup Happy. Kalau yang mancing. Ya, seluruhnya apaan kalau sama masalah. Ini ketika tadi kan dikatakan Islam adalah ketika seorang masuk Islam itu harus dengan proses berpikir. Namun sekarang bagaimana kondisinya ketika seseorang memang yang pertamanya non Islam, non Muslim, ketika dia masuk Islam, memang awalnya itu melihat dari ritual saja gitu, dari kebiasaan melihat misalnya temannya ataupun misalnya orang-orang ketika dia bertemu di lapangan, misalkan melihat orang-orang Islam, sepertinya orang Islam ramah gitu, atau misalkan baik kayak tadi misalkan istrinya cium tangan kepada suaminya atau anaknya kepada bapaknya gitu. Nah, ketika misalkan dia berpikir seperti itu, oh Islam kayaknya ramah tamah gitu, jadi saya pengen masuk Islam. Tapi karena melihat kondisi tadi gitu, bukan karena memang dia berpikir Islam itu agama yang hak, yang benar, yang inna dina indallahi Islam gitu. Cuma dia hanya berpikir di situ saja gitu. Nah, itu seperti apa gitu tanggapannya? Kemudian tadi yang kedua, yang apa namanya, orang-orang PKI yang di Jerman ya, di Jepang. Tadi kan orang PKI itu kan ngomong, katanya dia itu meyakini bahwa Allah itu Tuhannya Islam, bahwa misalkan Tuhannya seluruh manusia, Muhammad adalah Rasulullahnya. Nah, yang saya tanyakan itu meyakini atau hanya sekedar mengetahui gitu. Kalau meyakini, bukannya itu penjabaran dari kata iman gitu, dari iman seorang Muslim gitu. Sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Silakan, yang awalnya dulu mungkin. Langsung aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria, saya dari Kampung Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan mengenai hadis dan saksi ya, bahwasanya memang di dalam kapitalis sekarang ini kan kita serba salah ya, ingin membeli misalkan sebuah kendaraan, uangnya pas-pasan, tetapi ada yang disediakan seperti itu gitu. Kemudian cara transaksi yang menurut saya itu yang seperti apa gitu, dan bagaimana caranya supaya kita tidak terlibat ke dalamnya gitu kan. Kemudian yang namanya kalau misalnya kita belanja di Indomaret secara tidak langsung kan kita ternyata terlibat dengan yang namanya ini Ustaz. Kalau dalam Islam kan tidak ada gitu ya? bukan, jadi kalau dalam Islam itu kan tidak ada yang namanya bayar pajak ya kan.
Jadi hanya pas waktu tertentu saja. Sementara pada zaman sekarang ini kita itu secara tidak langsung tuh terlibat saja ketika beli permen mungkin atau beli ayam di Indomaret itu sudah secara otomatis itu terlibat oleh pajak. Apakah kita terlibat dosa atau tidak? Dengan sementara di lingkungan masyarakat kita ini kan di lingkungan kapitalis gitu. Sementara kita beragama Islam gitu, pengennya kan kayak sesuatu ditegakkan, tapi mungkin untuk saat ini belum saatnya gitu. Ini saja dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Oh ini aja deh. Ya, langsung aja. Saya Haris dari SDI Taskia. Pertama mungkin terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Adi dan Ustaz yang telah memberikan pencerahan termasuk kepada panitia yang telah fasilitasi. Begini Ustaz, Indonesia ini begitu terkenal dengan keanekaragaman suku, budaya, hingga agamanya pun yang ada dari asal usul ada di Indonesia. Termasuk ketika kita masuk ke dalam salah satunya, contoh kita ambil Islam. Ketika kita telusuri lebih dalam, ternyata di dalam Islam ini pun banyak golongan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui, kemudian meyakini bahwa apa yang kita pegang ini adalah jalan yang benar? Karena golongan yang lain pun yang di bawah naungan Islam itu mereka mengatasnamakan hujah mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang sedang kita kaji ini. Tapi kok bisa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang satu ini kemudian terlahir pemahaman yang berbeda-beda? Mungkin sekian, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada tiga penanya tadi. Pertanyaannya sangat luar biasa dan sangat sulit. Dan sebenarnya ini membutuhkan penjabaran yang mungkin cukup panjang. Tapi nanti saya coba mekanismenya. Ya, saya coba sesuaikan dengan waktu ya. Yang pertama tadi ya dari Mas Alan, bagaimana dan tanggapan dari satu-satu tentang Islam ya. Masuk Islam tapi karena melihat asas manfaatnya, bukan karena yakin kalau Islam itu adalah agama yang sesungguhnya benar gitu. Kemudian tadi tahapan yang PKI dari Jerman itu tahapannya meyakini atau hanya mengetahui. Kemudian transaksi dalam Islam itu harusnya seperti apa? Dan kemudian saat ini kita hidup di sistem kapitalis yang terlibat pajak secara tidak langsung, tuh hukumnya bagaimana? Kemudian terakhir, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya sekarang kita itu adalah Islam yang sesungguhnya, bukan Islam yang lain-lain. Itu saja mungkin. Silakan pada saat ini atau tadi. Baik, terima kasih. Pertamaan yang pertama tadi gitu ya. Ketika seseorang beragama gitu ya, dia melihat, mengamati gitu. Ini sebenarnya gini, kita harus masuk dulu, nanti mungkin di Yung Aji ini akan dibahas sebenarnya, berbicara tentang manusia yang sebenarnya itu kita akan membedakan antara apa yang disebut dengan kebutuhan jasmani dan naluri, gitu ya. Kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang sifatnya itu lahir dari badan kita, dari proses fisiologis badan, tubuh. Makanya kalau kita habis capek, pasti pinginnya istirahat, gitu ya. Jangan kita itu besok mau ujian terus minum kopi supaya enggak ngantuk, itu enggak bisa. Ngantuk itu bukan minum kopi obatnya, tidur, selesai, gitu ya. Nah, nah jadi gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan jasmani itu secara pasti mutlak harus dipenuhi. Orang makan pasti karena lapar. Kalau tidak makan dalam jangka waktu tertentu, itu mudaratnya besar dan bahkan bisa meninggal. Makanya saudara-saudara kita sekarang yang di Riau, yang di Jambi, yang di Kalimantan kena asap itu sifatnya adalah kebutuhan jasmani. Dia itu perlu oksigen yang sehat. Kalau tidak, maaf saja gitu. Kalau negara tidak segera turun tangan, wallahu alam. Ada yang dari Riau sini, semoga selamat ya. Oksigennya segera turun dengan hujan yang banyak gitu. Itu kebutuhan jasmani karena proses pangan tubuh. Jadi harus dipenuhi gitu ya. Nah, berbeda dengan kebutuhan naluri. Kebutuhan naluri itu kalau tadi harus dipenuhi segera, ini tidak mesti. Tidak mesti gitu ya. Dalam pengertian tidak mesti itu tidak mesti segera gitu ya. Kalau kita, apa bahasanya mungkin tadi ya, salah satu kebutuhan naluri gorijatu tadayun aja ya. Misalkan berbicara tentang ibadah gitu, sholat saja itu. Sholat antara tepat waktu dengan di akhir waktu, mana kira-kira yang menurut kita itu akan merasa nyaman gitu?
tepat waktu. Jadi begitu azan, qomat, mungkin kan kita bisa istilahnya nanti deh sholatnya gitu. Itu kan tidak menyegerakan, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau kebiasaan itu berulang, itu tidak boleh juga gitu. Artinya bisa menunda, gitu ya. Kemudian orang bisa kalau untuk sehat perlu oksigen, gitu ya. Bernapas itu harus segera. Tapi kalau saya belum, dalam tanda petik, sebagai seorang lelaki mungkin nanti yang mau menikahi perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki, itu kan tidak mesti begitu, saya senang kepada seseorang kemudian saya harus menikah, enggak juga gitu. Boleh itu nanti diundurkan nikahnya dengan alasan-alasan, toh enggak akan mati kan kalau enggak segera menikah. Kira-kira gitu ya. Nah, yang kedua, kebutuhan naluri itu lahir dari luar, dalam pengertian gitu. Kita punya indera yang di dalam proses itu adalah sifatnya rangsangan dari luar. Makanya kemudian disampaikan Pak Edi tadi, ya ini dicontohkan, saya mau masuk ke situ. Ternyata di dalam Islam itu bahagia banget. Istri dengan suami, anak dengan bapaknya itu bisa seindah begitu hubungannya. Pak Edi sampaikan itu kan ajaran Islam kami begitu gitu. Sehingga orang tertarik kemudian dia masuk Islam. Paham nggak? Nah makanya sering ada orang yang menanyakan, Pak gimana sih caranya supaya saya itu menjadi orang yang selalu taat dengan Allah, terus menerus meningkatkan ketakwaan? Sebenarnya dalam tanda petik bahasa itu tuh gampang itu. Itu berbicara tentang naluri adalah berbicara tentang interaksi kita dengan orang-orang. Prosesnya berasal dari rangsangan luar gitu. Makanya kalau kita dalam tanda petik bukan ke Islam-Islamian gitu ya, yang kalau ringtone itu jangannya lagunya goyang dumang toh. Iya kan? Pernah nggak lagi sholat ini bunyi HP seseorang kok lagunya goyang dumang? Anda bisa memikirkan itu nggak, gimana pribadi dia? Masuk ke kamar mahasiswa, ya kan? Posternya itu pemain bola semua gitu. Saya kan bobotoh misalkan, Persib Bandung semua gitu. Anda bisa bayangkan gitu. Kenapa enggak kemudian lagunya adalah mungkin sholawat gitu ya. Lagunya begitu terdengar itu assalamualaikum gitu ya. Dipajang di kamarnya itu mungkin kaligrafi, mungkin ayat-ayat, mungkin perjuangan para sahabat. Coba. Faktor yang akan mendorong dia untuk meningkatkan dalam tanda petik tadi ketakwaannya, keislamannya, mana kira-kira yang akan lebih bagus? Pasti orang yang menjadikan itu sebagai aturan-aturan kehidupan Islam. Makanya bahasa saya tadi, kita pun untuk menjadikan hal-hal yang sifatnya pemenuhan naluri ini sangat tergantung kondisi luar kita. Coba mas saja, gimana ya Pak Ebi ceritanya? Saya kan kalau sama istri kebetulan berangkat ke kantor, istri saya sama kerja. Kita itu kan nyupir nih, bawa mobil. Istri saya co-driver di samping. Saya kan nggak mungkin nundukin pandangan ketika bawa mobil di depan saya seorang perempuan dengan lelaki berpelukan dan kebetulan auratnya terlihat. Coba gimana? Kalau kita tunduk, nabrak kita bahaya. Kalau pandangan kita sambil nyetir mobil ke depan, kelihatan itu aurat. Bingung kan? Jadi bingung, akhirnya gimana? Ya nggak gimana jadi pusing sendiri. Mau mendahului nggak bisa karena macet. Mau diam biar dia duluan nggak mungkin, orang di belakang akan ribut. Jadi akhirnya gimana? Menikmati kan? Resah. Terus ngomong ke istri, gimana itu kalau begini? Ya terserah. Kan itu jawabannya nggak mengenakan. Mau makan di mana? Terserah. Yuk makan ke sini, mau makan apa? Terserah, itu jawaban yang saya berikan. Kalau kata siapa itu kemarin? Pak Felixio, Pak Ustadz ya kan? Benar, bingung kita itu. Nah ini yang menjadikan kemudian kenapa mungkin angka prostitusi misalnya sekarang meningkat, karena begitu. Faktor luar yang menjadikan kita berinteraksi, proses rangsangan dari luar itu masuk ke kita. Ya kalau di sini mah insya Allah dalam proses interaksi manusia kita semua menutup aurat, ya insya Allah tidak akan ada hal yang menjadikan kemudian kita akan terjerumus ke situ. Tapi ada jaminan nggak begitu keluar dari sini? Nggak ada jaminan. Na'udzubillah, inilah pentingnya di dalam proses pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri harus ada aturan yang tegas terkait dengan itu, sehingga istilahnya ya kita betul-betul akan terjaga dari hal-hal yang mungkin dalam tanda petik kita akan terjerumus kepada kezaliman. Insya Allah kalau kita kategori kafir sama fasik mah enggak lah mungkin. Tapi kalau zalim sih iya.
Mungkin saya lupa ketika sholat subuh kesiangan. Itu kan tidak menyengaja, karena misalkan Pak Edi sendiri tadi kan kita gitu ya. Saya tadi ngaji pulang jam 11 sama tuh Pak Edi. Jam 6 harus ngaji lagi sama gitu ya. Terus harus kesini lagi jam 10 sama. Kan capek juga ya, tapi ya nggak apa-apa, dinikmati aja gitu. Nah oleh karena itu saya kira penting sebenarnya nanti ada peran dari negara yang bisa mengatur semua itu, sehingga kita ketika berinteraksi dengan kehidupan yang secara umum, kita tidak akan jatuh kepada hal-hal yang sifatnya itu kezaliman kita gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau Islam yang sistem ekonominya diatur, yang mau punya mobil nggak usah kredit, tinggal datang ke Baitul Mal gitu ya kan? Kan? Benar, negara bakal nyediain nanti. Nih, uang mobil berapa sekarang? 210 juta. Ya ambil aja 210 juta. Kok punya gaji per bulan berapa? Ya bayar 250 bulan. Selesai, nggak ada riba. Ya kan? Mungkin atau dengan mekanisme-mekanisme yang dikembangkan oleh teman-teman dalam properti syariah, jual beli saja, silakan aja. Kita lihat dulu gitu, silakan gitu ya. Tidak dalam kategori syariah-syariahan yang tadi gitu ya. Ada bank syariah, swalayan syariah dan sebagainya. Tapi ada juga teman-teman yang sudah mengembangkan itu. Silahkan, itu bisa dilihat, dan itu semua tahun hanya di ngaji gitu ya. Enggak, Pak Adi mungkin. Mungkin saya bisa jawabnya itu aja dulu Pak itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang bisa. Pertanyaan yang lainnya mungkin satu biasa. Dijawab. Tadi mungkin sampai kaki sama bagaimana cara mengetahui Islam yang sesungguhnya. Nah, saya itu benar gitu. Tidak salah orang masuk Islam karena tadi ada misalnya tuh lihat anak nyium tangan bapaknya, kan saya tidak bilang salah. Cuma saya bilang waktu itu ke Felix juga ya, kemarin cerita yang sunatannya nggak? Nggak ada ya? Malu ya. Pas mau ngaji sama saya tanya, udah sunat belum? Belum, sunat dulu. Habis sunat baru balik lagi. Jadi saya katakan ke dia, apapun alasan Anda, nah ngaji yang akan dilakukan itu saya bilang supaya Anda sebenarnya untuk berpikir kenapa Anda memilih agama Islam itu tidak hanya orang yang, saya juga kadang mualaf itu apa sih? Masa udah 13 tahun yang muslim disebut mualaf? Nanti sampai 40 tahun masih mualaf aja gitu kan. Padahal yang masuk Islam duluan daripada kita itu ya orang Cina. Katanya yang kesini pun pertama Cina kan, Laksamana Cheng Ho. Ini yang muslim ya. Jadi kadang-kadang juga ada yang bilang, masa udah 13 tahun masuk Islam masih mualaf gitu. Cuma di Imam Syafi'i kan pernah bilang ya, kewajiban pertama seorang muslim ketika dia akil dan balik itu berpikir mengapa dia itu memilih agama Islam dan apa ya, konsekuensi dia kalau dia meyakini akidah Islam. Jadi ketika sudah balik, kenapa sudah balik? Karena kan berpikir itu kan tadi taqatul hayawiyah ya, yaitu akal atau tafkir ya, atau afkar itu bermakna wahid, artinya satu, yaitu berpikir. Itu anugerah dari Allah pada manusia. Kalau anjing, kalau apa, percobaan itu bukan berpikir, tapi pengulangan penginderaan namanya. Setiap mau kasih makan, kasih lonceng. Setiap mau makan, kasih lonceng. Nanti begitu kasih lonceng, makanan nggak disiap pun dia udah ngeleleh aja tuh. Udah ilernya turun karena yang dalam otaknya kebiasaan direkam aja. Nggak berpikir. Kalau manggil ternak kita pakai ember kosong yang biasa untuk ngasih makannya pasti nyamperin kan. Kalau kita kan dilihat ya, jadi ada isinya nggak kan gitu kan, berpikir. Kalau kosong ya ngapain nyamperin kan gitu. Tapi kan nggak pernah ada kuda misalnya begitu kan. Jadi memang harusnya begitu kita pun. Apa saya tadi kan karena kebanyakan karena lahir dari orang tua yang muslim, sehingga kita sekaligus beragama Islam. Tapi apa keberagamaan Islam kita itu sudah benar atau tidak? Tidak semua orang berpikir. Ya alhamdulillah saya ditakdirkan Allah bertemu dengan orang-orang saleh di tempat yang benar ya, di Institut Pesantren Bogor. Sehingga saya terbawa berpikir gitu kan, oh dari saya itu Islam. Makanya keheranan tadi nggak usah ya, saya misalnya sampai sekarang
itu diberikan jadwal membedah salah satu kitab itu kajian umum di salah satu masjid di Cengkareng, di Rawabuaya Cengkareng, di Bandara, sebulan 2 kali. Mungkin awalnya jamaah itu ragu karena memang gelar saya ditulis kajian kitab anu tiap Senin minggu pertama dan ketiga, itu masjid Jami, masjid umum di komplek. Begitu saya kenalan, saya bilang, saya kalau nyebutan tadi, saya dari S1 sampai S3 penelitian saya susu. Nah, bingung kan, apa hubungannya susu sama kitab fikih? Justru saya heran. Saya bilang, umat Islam berpikir gitu. Oh iya dong, lihat dulu Al-Farabi, ya, siapapun Anda sebut ilmuwan-ilmuwan atau generasi terdahulu itu ya, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, itu mereka ahli matematik, ahli fisika, ya, ahli fisiologi. Tapi mereka juga, Ibnu Haldun misalnya, mereka juga ngarang kitab fikih, ya, ngarang kitab fikih. Ya, Widayatul Mustahil. Saat yang sama ketika ada panggilan jihad, mereka pun berjihad turun ke medan peperangan. Itu harusnya sosok seorang muslim. Jadi kalau ada keanehan itu loh, Pak Evi ini doktornya susu, kok bedah kitab fikih, gundul, kemudian menerangkan isinya gitu, aneh gitu. Bapak pesantren di mana? Kan gitu pertanyaannya. Kalau saya bilang nama pesantrennya, ya nanti kaget semua. Yang satu di Freie Universität Berlin, di Obiro Cikusan Daigaku apa? Karena inilah kita ini dibulak-balikan, salah satunya itu memang kan, perang pemikiran kan, ya, seperti kalau dipakai cadar dicurigai, ya kan, jilbab musar dicurigai, kalau satpam kan mesti melototin masuk gedung BJ misalnya atau apa, ya. Tapi kalau yang masuk pakai rok mini di atas lutut bukan dicurigai, malah disenangi kan. Ini kan kebalik. Yang pakai jenggot dicurigai gitu kan, yang enggak kayak saya aman. Padahal belum tentu dia lebih bulitan dari saya kan. Kata tadi sebenarnya. Nah, jadi artinya dia boleh saja masuk Islam, alasannya apa? Tadi nyebut Pak Iin, mungkin ingat waktu kemarin kongres ya, yang pidato Pak Iin sama gemuknya gitu. Bedanya rambutnya lebih putih ya, saya enggak nih. Setelah itu harus berpikir, makanya, dan supaya akidahnya kuat. Kalau nggak dari berpikir, ya, sehingga menyimpulkan pada kesimpulan, itu biasanya goyah, ya. Kegoda sedikit apa, goyah. Kalau kita belajar Islam itu dari proses berpikir yang benar sehingga menghasilkan keyakinan yang kuat, itu insya Allah sulit digoyahkan dengan berbagai godaan yang ada. Itu maksud saya. Awalnya sih dia mau masuk Islam, ya istilahnya kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya harus berpikir, ya, harus lewat hasil itu. Felix itu dulu karena tentang Tuhan aja kan, Trinitas, akhirnya sempat dia tidak percaya Tuhan, kemudian dapat jawaban di ini. Awalnya kan hanya tentang Tuhan. Kan Islam tidak hanya tentang Tuhan, yang untuk pertanyaan kedua. Tadi sudah saya bilang, jin, iblis itu meyakini, mengimani bahwa Allah itu Tuhan, diciptakan oleh Allah, ya kan? Kalau sekedar mengimani Allah itu Tuhan, iblis juga itu. Makanya dalam Islam pun ada konteks iman dan takwa. Ya. Sekedar beriman itu nanti yang kayak zaman dulu di TVRI ada belum lahir mungkin, ya, aliran kepercayaan ada di program TVRI dulu. Yang penting eling, yang penting mengingat Allah, mengingat Tuhan. Dia nggak ibadah, nggak ritual, salah. Ya, karena itu perintah Allah. Kalau kamu percaya aku Tuhanmu,
maka tadi yang disebut hablum minallah itu idroksillah billah, kesadaran hubungan kita dengan Allah. Di ritual itu harus ada, karena di kalangan ya dosen pun ada yang meyakini seperti itu. Yang penting dia sudah haji, karena Islam mensyariatkan haji, dia punya duit, tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak bisa untuk membuktikan ketaatan, ya, membuktikan dia meyakini Allah itu Tuhannya. Allah menyuruh kita untuk melakukan ibadah makhluk, ibadah ritual, yang caranya pun sudah ditentukan, subuh gini sudah ditentukan. Orang Yahudi kan ada lihat kayak ayam matuk-matuk gitu, karena mereka nggak mau sujud sama Allah. Cuma sujud. Kita sujud itu, bayangkan kepala di bawah pantat kan, saking menghormati Allah, sujud. Sudah gerakannya, bilangan rakaatnya sudah itu kan Allah. Itu tauqifi, dari sananya begitu. Nggak boleh ditambah dikurang. Saking ingin dianggap Allah jadi makhluknya yang bertakwa dan beriman dan bertakwa, maka ada subuh 12 rakaat, nggak boleh. Malah Anda dapat dosa. Ya kan? Akhirnya apa sih? Kalau udah ada kertas gitu. Saya kan ketua umum BKI kan 9798. Anda belum lahir kan? Jadi kalau ada kertas itu sudah tahu. Nah, jadi si Pak Amir tadi, kalau disebut beriman, tapi dia nggak sholat, dia nggak menjalankan syariat Islam lainnya. Ya, bagaimana nasib dia di akhirat? Saya tidak tahu. Kalau dari apa yang seharusnya dilakukan kan, ya kalau dia ingin disebut, makanya kan ada istilah beriman dan bertakwa. Takwa itu kan lebih dalam, ya, daripada iman saja. Nah, ini bisa diulas lebih panjang di kesempatan lain tentang iman dan takwa. Tadi apa? Terakhir takut kasihan tadi yang transaksi sama ini. Ya itu Mas. Kalau masalah ini ya tadi memang dalam Islam kan boleh berbeda dalam hal yang boleh berbeda. Khilafiyah. Khilafah ya. Khilafiyah. Dalam karena di Quran sendiri katakan kan minhum ayatun muhkamatun ya. Ada yang muhkamat, sebagian mutasyabihat ya. Apalagi hadis. Kecuali tadi yang muhkamat itu ya, qad disebut qad idalalah, pasti sumbernya, pasti penunjukannya. Kalau di hadis itu hadis mutawatir, kalau di ayat Quran ayat muhkamat, maka itu tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada ijtihad ya. La ijtihada ma'a wujudin nas ya. Misalnya tadi tentang riba, atau di Al-Maidah ayat 48 wasariku wasarikotu faqtu aydihuma, mau ada arti lain